أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون tentang taharah, bersuci, dan pembagiannya. Oleh Ustazah Sri Rahayu, Sarjana Agama Islam, alumni Institut Agama Islam Imam Bonjol, Padang. Aktivis Mubalghah dakwah di Provinsi Riau. Pembahasan kajian, Ustazah Sri Rahayu binti Khalid bin A.R. Sultan Mansur mengatakan, ternyata masih banyak orang dari kalangan kaum muslimin yang belum memahami pentingnya taharah, bersuci. Seolah taharah hanyalah bagian dari kurikulum pelajaran agama Islam di sekolah, atau masuk dalam bab kajian fikih ibadah saja. Tetapi pada praktiknya, belum semua dapat mengaplikasikannya dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Taharah ini diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan urgensinya dapat membersihkan dosa-dosa anggota badan kita. Apa itu taharah? Dan apa saja pembagian taharah? Berikut penjelasannya. Pengertian taharah. Taharah secara bahasa berarti bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sedangkan pengertian taharah secara istilah, syara, adalah menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan salat atau ibadah yang selainnya, yang disyaratkan di dalamnya untuk bersuci dengan air atau pengganti air, yaitu tayamum. Jadi, pengertian taharah atau bersuci adalah mengangkat kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya salat. Baik najis atau kotoran yang menempel di badan, maupun yang ada pada pakaian, atau tempat ibadah seorang muslim. Pembagian taharah. 1. Taharah manawiyah atau taharah kalbu, hati. Yaitu bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan beramal saleh. Dan taharah ini lebih penting dan lebih utama daripada taharah badan. Karena taharah badan tidak mungkin akan terlaksana apabila terdapat syirik. Dalilnya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Quran Surah At-Taubah ayat 28. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat, kelak mereka beroleh siksaan yang besar. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 41. Maka wajib bagi seorang muslim yang berakal untuk mensucikan dirinya dari syirik dan keraguan dengan cara ikhlas, bertauhid, dan yakin. Dan juga wajib atasnya untuk mensucikan diri dan hatinya dari kotoran-kotoran maksiat, dengki, benci, dendam, penipuan, kesombongan, ujub, riya, dan sumah. 2. Taharah hisiyah atau taharah badan, yaitu mensucikan diri dari hadas dan najis, dan ini adalah bagian dari iman yang kedua. Allah mensyariatkan taharah badan ini dengan wudu dan mandi, atau pengganti keduanya yaitu tayamum, bersuci dengan debu. Penghilangan najis dan kotoran ini meliputi pembersihan pakaian, badan, dan juga tempat salat. Dalilnya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman, hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku,
Dan sapulah, usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang dari kamu kembali dari tempat buang air, WC, kakus, atau menyentuh perempuan dengan sengaja, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Ma'idah 6. Sedangkan menurut Imam Ibnu Rushd, taharah itu terbagi menjadi dua, yaitu 1. Taharah dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil, sesuatu yang diminta bersucinya dengan wudu, dan dari hadas besar, sesuatu yang diminta bersucinya dengan mandi. 2. Taharah dari hub atau najis, yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Sumber rujukan, Fikih Sunnah Wanita, Kamal bin As-Sayyid Salim, Fikih Ibadah. Al-Madinah International University, Bidayatul Mujtahid, Imam Ibnu Rushd. Kuatkan iman, kuatkan amal soleh, menyongsong ridho ilahi. ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون